share ke kita. Jadi knowledge-nya itu, prior knowledge-nya, ilmu-ilmunya itu, jadi kita sama-sama tahu. Oh dulu eranya apa? Victory Records ya. Jadi ada era new old school hardcore, youth of today, yaitu CD kan dulu hanya bisa dibeli di Duta Suara. Opsi kedua Duta, atau ada teman kita keluar negeri beli CD. Opsinya gitu. Jadi kita belum ada impor tuh, belum ada tuh ya? Dulu Eka sih yang bawa ya. Zaman dulu Eka yang bawa, Eka share ke kita. Belum bisa di copy kan, karena dulu zamannya double tape gitu kan, maksudnya itu belum bisa ada double di copy. Ya, jadi belum bisa di copy gitu. Jadi akhirnya kita dengerin aja gitu, muter CD-nya. Nah, jadi yang bisa jadi di era itu si CD itu berputar ke tangan-tangan, akhirnya kita dapat referensi musik yang sama. Terus kalau Bandung ya si Bapak Eben Alparfum tuh di Ujung Berung. Jadi mereka tuh solid banget. Yang gue tahu ya, yang sepengalaman gue tuh mereka Ujung Berung tuh udah anak wah hardcore yang keras-keras gitu deh pokoknya. Kalau yang di sini di mana ya deh? Bandung di bawah-bawah ya, di Antapani yang kayak ya istilahnya orang-orang high class-nya gitu. Jadi kalau mungkin di Jakarta menurut gue terlalu besar ya. Ada selatan, timur, barat, utara, pusat. Nah itu dia yang akhirnya si distrik scope itu si sense-nya itu terbagi-bagi gitu. Nah, sementara kalau Bandung kecil, ya, lebih solid. Jadi kayak ada Bandung Utara, Bandung Selatan gitu. Kalau nggak salah ya. Tapi dari cerita lo Bang, keterbatasan informasi, keterbatasan referensi, itu menjadikan band-band era kalian tuh jadi oke banget lah ya. Karena semua bisa terjadi maju di saat kita kepepet. Iya. Setuju nggak? Iya. Orang bisa loncat pagar segitu kalau dikejar anjing. Iya betul. Kalau kepepet itu bisa menjadikan kita jadi bisa loncat lebih tinggi daripada apapun yang kita bayangin. Gitu. Contohnya kalau gue punya prinsip gini, kan ada itu practice make perfect. Gue lebih setuju practice make progress. Yes. Karena kalau kita, buat gue proses itu adalah sesuatu yang harus lo jalanin untuk capai tujuan lo bersama. Contohnya gini, band ada 5 nih, punya individual goal dong pasti personelnya kan. Gue mau sampai kapan nih ke band gitu. Cuman kalau departemen goalnya itu udah di satu visiin, gue yakin banget bandnya akan sukses. Kenapa? Karena ini karena apa ya, menyangkut pribadi, berarti menyangkut kehidupan pribadi juga kan. Intinya sih berjuang aja gitu, jangan pernah berhenti. Kayak si John tadi nyanyi, dia kan gak pakai band tuh, sendiri hidup aja, keren. Hidup banget ya. Terus udah gitu udah jadi tuh, jadi banget vokalnya. Maksudnya gitu loh, gue jadi minder nih, gue mau nyoba unit baru gue untuk perform, jadi vokalis ya, jadi vokalis gue gitu. Jadi terus malam hari ini ketemu dua orang vokalis yang gue saya pengen lihat apa sih yang terjadi di scene sekarang gitu, dan ternyata scene musiknya masih hidup gitu, dan masih maju nih. Kalian masih punya kesempatan untuk apa sih, menggali talent yang kalian milikin untuk di exposure gitu. Pertanyaan exposure-nya, siapa yang mau exposure? Siapa yang mau rela untuk mempublish kalian as a person, as a band gitu. Gitu dari gua. Terus ada media, ada letter itu dari dulu. Ajis emang nggak tahu kurang kerjaan atau gimana, pokoknya dia seneng banget. Bahan bakarnya dia hura-hura Bang. Iya, bahan bakar hura-hura. Terus ya beruntung kita punya Ajis gitu. Yes. Kalau ada 10 Ajis di Jakarta, gue yakin banget si 10 Ajis ini bergabung gitu. Itu informasi kayak ada band si John, siapa sih? Nyoms, itu terus siapa aja yang tadi. Gue yakin ini informasinya akan rata. Betul. Masalahnya kan kita cuma punya 1 Ajis di sini kan. Dan memang Bang, Hardcoustic itu emang begitu. Kita ngumpulin gather media juga. Jadi malam hari ini juga kita kedatangan beberapa teman wartawan ya, ada Tanya.co, ada Sinar Pagi News, ada di dalam juga tadi ada Jakarta Connection. Jadi memang Hardcoustic itu gitu. Perform, wartawan melihat, wah nih oke nih, layak untuk disebarluaskan ke pasar yang lebih luas gitu-gitu, ditulis artikelnya, di interview dan lain sebagainya. Ini kalau kita Ajis itu idenya. Ya, kalau kita ajak si salah satu dari si Lumberjack, boleh nggak? Siap, boleh, silakan. Lo mau share? Mungkin betul. Bersaing kan? Iya. Gimana caranya bisa masuk label, rekaman, kasetnya disebarluaskan, kan berantem dengan ratusan pekarya lain kan gitu. Betul. Sementara sekarang mereka dari kamarnya Bang bisa langsung upload ke Spotify dan digital platform. Itu yang membedakan generasi abang dan generasi yang baru-baru ini. Betul. Silakan dikasih ujangan Bang. Ya apalagi sekarang kan udah siap. Orang tuh nggak perlu kursus lagi soal audio video ya, karena udah ada YouTube kan. Betul. Misalnya how to edit, how to mix itu keluar semua gitu. Sama satu lagi tadi nyebutin soal studio yang ada di sekitar Jabodetabek.
Gue inget tuh dulu tuh kalau misalnya di komunitas underground itu metal hardcore K-Studio. Studio Jatiwaringin. Satu K-Studio. Satu studio Dan, yang dan itu sampai sekarang masih eksis. Ya cukup menolong sih karena di K-Studio itu operatornya itu karena udah biasa nanganin band underground, which is yang band-band cutting edge gitu, jadi dia ngerti, dia paham gitu loh. mau Dia pakai ngerti. metronom, nggak pakai metronom, dia bisa. Betul. Dia bisa Iya. mengakomodir gitu. Terus sekarang equipment juga murah-murah kan. Maksudnya kalau pedal board gitu, efek itu kan stompok. Kalau dulu kan masih mahal ya. Sekarang kan murah-murah lah. Dan pilihannya banyak banget sekarang. Brandnya juga banyak. Kalau gue boleh sebutin brand kayak Young X itu kan salah satu yang murah ya, affordable lah. Jadi kalau misalnya orang mau ke band tuh nggak perlu lagi harus afford yang mahal-mahal karena udah gampang deh, udah enak. Cuman masalahnya adalah kalau gue lihat sekarang generasi sekarang emang yang suka ngeband tuh jarang banget. Makanya studio-studio musik yang gue lihat sekarang sedikit banget, ya kan itu ya. Rata-rata sekarang semua ke game, anak-anak sekarang ke game semua gitu loh. Kalau Dulu hampir di setiap gang tuh ada aja tuh yang main gitar gitu ya. Betul. Sekarang semua nunduk lihat handphone. benar, gitu ya. dan studio musik banyak banget. Sekarang sedikit banget. Nyari studio musik tuh dikit, sekalinya ada mahal banget. Siap. Misalnya 1 jam 100.000 atau 150.000 gitu sih sebenarnya. Karena apa sih goalnya apa sih ngeband itu kan buat awareness, buat dikenal orang. Gimana caranya orang tahu ada bandnya namanya ini A gitu. Terus setelah udah di aware mau apa bandnya gitu, mau melangkah sejauh apa dulu. Kalau si Superglad gue berempat gitu, gue naik mobilnya Biok. Ini nggak percaya kita jalan dari ya Ajis tahu dari Jakarta, Bandung, Cimahi, Tasikmalaya, lanjut gitu, Cirebon, terus kemana lagi lanjut gitu. Tur lah ya. Jadi tur swadaya ya. Kayak si Nirvana, wes, Siap, Bang Will. Selamat ya datang. udah, aku manajer Superglad era Brandon Ibu Kota gitu. Selamat datang Bang Will. Bang Oh, Will siap, juga. gabung. Iya, jadi emang harus butuh. Tahun sekarang itu banyak festival. Oh, udah buka lagi ya, udah ada Dan lagi. itu secara tahunan kayak Synchronize. Terus kemarin yang gila tuh yang Sound Project yang di Ancol itu. Ya, ada lagi besok Astapora. Kalau untuk yang musik-musik yang kayak yang seperti Tahu ini, yang punya kapasitas untuk menentukan kayak gimana musik 5 tahun lagi. Jadi untuk prediksi 5 tahun lagi, gue belum bisa. Kenapa? Karena gue sudah bukan menjadi pelaku utamanya lagi di dunia tersebut. Tapi prediksi gue, kalau dari gue ya pribadi, ini pasti ada beberapa wahana baru yang mungkin musik itu bisa nggak cuma lagi fisik, nggak cuma sebuah digital content, bisa jadi formnya itu berubah terus. Gitu. Jadi pekarya bisa mendulang banyak rezeki, Banyak. lebih banyak ya pilihannya ya. Mau lo taruh di mana tuh platform? Kalau Bang Will, silakan Bang Will. 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun ke depan gua harap teman-teman yang ada di sini yang main musik gitu nggak gaptek teknologi ya. Oh, siap. Nggak gaptek karena semua tempat udah bisa dijadiin tempat buat pertunjukan. Kemarin ada virtual, terus akhirnya jadi latah, langsung akhirnya semua YouTube dan segala macam bla bla bla. Maksudnya nggak gaptek teknologi juga, nggak gaptek wawasan. Kayak sekarang band-band yang sukses di festival itu sudah mengerti agregator, mengerti publishing, mengerti manajemen musik, terus mengerti cara membuat press release, bla bla bla. Semua itu dikerjakan sendiri tanpa ada bantuan pihak-pihak lain. Terus misalkan mereka harus mendaftarkan ke hak cipta dan segala macam untuk autentifikasi brand sendiri. Terus udah gitu, kalau prediksi ke depan, seperti yang gue bilang tadi, itu ada sustainable-nya. Ketika lo mengerti bisnis musiknya, ketika lo mengerti preparation di belakang musiknya, berarti nanti ke depan kemungkinan ya mereka yang paham itu yang maju. Siap. Karena kalau misalnya ya, gua cuek aja ya kan, misalnya anak metal nih masih berpikir konvensional kayak kemarin main dibayar thank you, dibayar bakwan, dibayar teh botol, mau aja gitu kan. Selamanya dia akan menjadi band yang ya di situ aja gitu. Dia nggak akan bisa maju, nggak bakal bisa masuk ke festival kayak Astapora, Synchronize. Karena apa? Mereka nggak keren secara exhibition kayak gitu. Tapi kalau band yang keren secara exhibition, dia mikirin gimana tata lightingnya, gimana cara ngebayar sound engineeringnya, gimana cara menghargai krunya dan segala macam. Karena dia punya beban yang sebegitunya, dia akan mencari capital yang lebih gede lagi. Kayak misalnya Superglad. Dulu nih Superglad dibayar publishernya 25 juta, ya kan? 2013. Kalau sekarang masih 25 juta, itu ada tanda tanya tuh. Ya, kenapa lu nggak bisa naikin rate-nya kayak gitu? Siap. Mungkin orang lihat bosen nih begini-gini aja, harus ada hal yang kayak gitu. Nah, band yang maju itu band yang mikirin secara
keseluruhan secara exhibition, bukan pentingin egonya dia lagi. Wah, gue main band yang penting gue keren nih, kaki gue di atas ini begini, wah di followers gue banyak nggak. Tapi gimana caranya lo sustain, dapat duit hari ini, besok dapat duit lagi, besok dapat duit, dan tempatnya juga ada banyak, nggak sekadar off air. Yang tadi royalty music, terus publishing itu kalau lebih kepada penulis lagu, pembuat notasi, lo bisa dapetin duit dari karaoke gitu. Lo harus belajar itu semua sih kayaknya. Siap. Jadi misalkan gue bikin musik, siapa bikin lirik itu harus tercatat dengan baik gitu. Karena itu akan menjadi apa ya namanya napak tilas, Betul. jejak karya, jejak intelektual gitu. Dan itu harus tercatat dan itu harus diapresiasi. Bentuknya apa nanti ya credit title gitu. Jadi jangan marah kalau misalkan kan gue yang bikin lagu, kalau memang benar kita harus akuin aja bahwa memang yang bikin lagu dia gitu. Tapi bagi-bagi Lirik, aransemen, siapa segala macam sampai detail ya. aransemen biasanya band itu semua disebutin nama atau bandnya siapa. Soalnya gini, kita bandnya dia sudah tidak menjadi personil band itu lagi. Dia tidak punya memorables untuk sebagai credit title bahwa dia sudah pernah mengerjakan itu. Karya itu ya, ikut andil dalam karya itu ya. Itu gue pengennya sih dan bilang yang benar itu adalah ketika kalian berproses, ketika nanti kalian itu menjadi sebuah band besar, nanti orang juga akan kasih apresiasi kalian itu, you will get what you pay. Kita akan bisa bilang ke IO-nya bahwa you will get what you pay gitu. Karena Lu bayar kualitas lah ya. Iya, kenapa? Dan kita harus punya alasan itu kenapa kita harus dibayar. Karena kita harus bayar produksi, karena kita harus bayar pekerja, karena kita harus bayar manajemen, karena kita harus sewa mobil box, karena kita harus sewa transport gitu. Siap. Bayang nggak sih kita datang pisah-pisah gitu in a venue gitu. Can we see them as a band? No. Karena kita harus datang dengan satu mobil, ya mau itu nyewa, mau itu mobil pribadi gitu. You came up to the venue as a band, as a unit gitu, together. Masalah kumpulnya di mana, naik motor atau naik mobil setiap personelnya, kalau bisa appearance came up as a band, as a unit, Siap. sama-sama. Tapi memang era digital itu sama aja ya sebetulnya. Sama aja. Semuanya bertumpu pada etos kerja. Dan di era digital, mau nggak mau, suka nggak suka, pekarya bukan hanya mikirin karya, tapi juga harus mikirin image branding, ngurusin press release, sosialisasi ke tempat-tempat lain kan, berkenalan, silaturahmi. Mungkin Bang ada statement pamungkas buat teman-teman yang ada di sini, silakan. Jangan berhenti berkarya dan jangan lupa bersilaturahmi. Siap, jangan lupa berkarya dan jangan lupa bersilaturahmi. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Mas Dade. Yuk.